ayat 40 dalam bacaan Injil kali ini. Saya bacakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dari ayat ini ada dua refleksi singkat yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apa yang sudah kamu minta mengawali tahun 2024? Lalu yang kedua, apa yang hendak kamu minta dalam perayaan Ekaristi malam ini? Dua pertanyaan itu mengawali refleksi pada malam ini. Teman-teman yang terkasih, pengalaman orang kusta ini menggambarkan betapa besar perjuangannya untuk menghadapi penyakit yang menghancurkan hidupnya. Maka kemudian ada refleksi yang juga ingin saya ajukan. Kira-kira di tahun 2023, apakah ada peristiwa atau adakah momen di mana hidupmu itu benar-benar hancur? Atau sederhananya demikian, adakah di tahun 2023 itu ada peristiwa yang menghancurkan hidupmu? Kalau kita melihat pengalaman si kusta, di situ hal yang menghancurkan hidupnya adalah dengan penyakitnya itu, penyakit kusta itu, dia itu dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena penyakitnya itu dia disingkirkan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena penyakitnya itu dia mengalami diskriminasi. Karena penyakitnya itu ia harus diisolasi. Dia harus dijauhkan dari keluarganya, dia harus dijauhkan dari sahabat-sahabatnya, dia harus dijauhkan dari tengah masyarakat. Itulah bahasa yang saya gunakan. Hidup si kusta ini benar-benar mengalami kehancuran. Nah, kemudian dalam peristiwa semacam itu, dia mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Lihatlah permohonan yang diajukan oleh si kusta. Sangat sopan, tidak memaksa, dan juga barangkali ya dia berharap-harap cemas juga. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, teman-teman, ternyata permintaan yang sangat sopan ini menggerakkan hatinya Tuhan. Dan bahkan dikatakan hatinya Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dalam bahasa rohani atau bahasa spiritualitas. Ketika seseorang hatinya sudah tergerak oleh belas kasihan, itu sungguh-sungguh melibatkan seluruh totalitas yang ada di dalam dirinya. Sama seperti kita
ketika kita sedang berjalan misalnya, atau pengalaman saya pribadi, ketika saya berjalan, ya kita akan ketemu banyak orang. Atau contoh sederhananya, kadang kita ketemu dengan pengemis. Di Hong Kong juga ada, di tempat-tempat yang ramai, itu ada pengemis. Nah, kemudian ada peristiwa tertentu di mana kadang-kadang hati kita tergerak oleh belas kasihan. Dan pengalaman tergerak oleh belas kasihan ini juga bisa dirasakan secara fisik. Misalnya ketika kita berjalan, lalu tangan kita ada getaran, lalu kulit kita merinding, melihat seseorang yang sebenarnya orang itu selalu ada di situ. Tapi memang peristiwa di mana kita melewati, nah kemudian di situ ada ya kontak mata karena kita melihat, kita tidak cuek, lalu kemudian ada gerakan belas kasih juga. Dan mau tidak mau, ya secara tulus kita mengeluarkan beberapa koin atau kertas uang kita diberikan kepada si pengemis itu. Ya intinya adalah pengalaman tergerak oleh belas kasihan itu melibatkan seluruh keberadaan kita. Dan si kusta itu dengan permintaannya dia bisa menggerakkan hatinya Tuhan. Dan Tuhan tergerak dengan penuh belas kasihan. Nah inilah yang dinantikan oleh si kusta. Dalam refleksi saya mengatakan demikian. Suatu sapaan dari Yesus yang sungguh berharga dan penuh kuasa. Jadi sapaan Yesus ini tidak hanya sesuatu yang berharga, tapi penuh kuasa. Itulah sebabnya saya mengajakmu, teman-teman, untuk tidak ragu-ragu. Maka tadi di awal saya mengatakan, apa yang sudah kamu minta di tahun 2024? Dan apa yang hendak kamu minta dalam perayaan Ekaristi ini setelah kamu mendengarkan Injil? Dan kamu mendengarkan sendiri permintaan dari si kusta itu. Ini momen yang kita sebut dengan Kairos. Kita tidak mendengarkan Injil kemarin atau besok, tapi Injil yang kita dengarkan malam ini adalah pengalaman dari si kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dan si kusta itu mengajukan permohonan kepada Yesus. Dan sama seperti kita juga mengajukan permohonan di hadapan Tuhan Yesus. Dan sapaan yang diberikan oleh Yesus benar-benar berharga bagi si kusta itu. Dan sapaan Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Beberapa hari yang lalu, ketika kita membaca Injil, ketika Yesus memberikan pengajaran, semua mata amazed. Begitu takjub. Karena orang ini mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Dan mereka benar-benar merasakan getaran itu ketika mereka mendengarkan pengajaran dari Yesus itu. Maka di sini coba kita lihat dengan ketelitian bahwa sapaan Yesus tidak hanya berharga bagi si kusta itu, tapi sapaan Yesus itu penuh dengan kuasa. Dan sapaan Yesus itu melebur dan merilis penderitaan yang dialami oleh si kusta ini. Karena Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir.
Dan pada saat itu juga penyakit si kusta sembuh. Nah, coba kalau kita bayangkan, dari orang yang badannya dipenuhi dengan kusta itu kan penuh. Lalu terjadi mujizat, Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Coba kalau kita bayangkan dengan slow motion, wah kulit-kulitnya kemudian berubah menjadi bening, menjadi halus. Itulah yang saya maksud dengan kata-kata Yesus, penuh dengan kuasa. Itulah sebabnya kalau malam ini kita dalam batin meminta sesuatu kepada Yesus. Lalu kemudian secara batiniah juga, karena iman yang kita miliki, kita yakin bahwa Yesus akan mengabulkan apa yang saya minta itu. Lalu rasakanlah proses yang ada di dalam hidupmu. Secara pribadi, kamu bisa merasakan itu. Contoh konkret seperti saya yang saat ini membaca kitab suci, lalu mencoba untuk merenungkan kitab suci, dan saya merasakan sekarang bagaimana sabda Tuhan itu menggerakkan saya. Bagaimana sabda Tuhan itu menyentuh hati saya. Maka jujur, pada malam ini saya merasakan betul kedekatan hidup saya dengan Tuhan. Dan Tuhan memakai mulut saya untuk menyampaikan sabdanya ini kepada teman-teman semua. Kembali pada pengalaman si kusta. Sapaan dari Yesus yang penuh kuasa itu merilis, kemudian meleburkan penderitaan dari si kusta yang tidak hanya sehari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun dia merasakan penderitaan itu. Dan Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Teman-teman yang terkasih, ini ada beberapa pengalaman yang bisa kita lihat. Setelah si kusta tadi mendengarkan sapaan dari Yesus yang penuh kuasa, saya ingin menghubungkan kembali dengan refleksi awal saya tadi. Di tahun 2023, peristiwa apa yang benar-benar menghancurkan hidupmu? Dan sekarang, di tahun 2024 ini, peristiwa apa yang kemudian bisa membangkitkan hidupmu? Kalau si Gusta, dia menjadi bangkit kembali karena kata-kata Yesus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Nah sekarang, di tahun 2024 ini yang sudah 11 hari ini, peristiwa apa yang membuatmu bisa bangkit kembali? Apakah peristiwa malam ini, ketika kita merayakan Ekaristi dalam Yem Family ini, menjadi momen bagimu, menjadi peristiwa bagimu yang membuat kamu bangkit lagi untuk menghadapi perjalanan panjang yang akan kita lalui di tahun 2024 ini. Kamu bisa bertanya itu dalam batinmu. Peristiwa apa yang kemudian mengatakan, aku harus bangkit, aku harus berjalan, dan aku harus optimis dalam hidupku ini. Nah, teman-teman, ini kadang-kadang ada realitas yang kita lihat di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, seringkali kita jumpai juga dalam tanda kutip orang-orang yang kusta.
atau dikustakan. Atau mungkin diri kita sendiri yang merasa sebagai orang dalam tanda kutip orang kusta itu. Mengalami isolasi, diskriminasi, dijauhkan oleh ini dan itu, dan lain sebagainya. Jadi kita mengalami penderitaan bukan karena penyakit yang dialami, tapi mungkin juga kita terbelenggu oleh pengalaman masa lalu yang sangat pahit. Dan itu membuat kita, meskipun memasuki tahun 2024, kita tetap terbelenggu oleh pengalaman yang menghancurkan di tahun-tahun yang lalu. Ini bisa kita sebut sebagai pengalaman sakit kusta, di mana kita terisolasi dengan kehidupan yang nyata, kehidupan yang seharusnya kita bisa bahagia dan kita bisa bersyukur. Tapi karena kita terbelenggu, kemudian kita tetap mengalami seperti si kusta sebelum ditahirkan oleh Yesus. Maka teman-teman yang terkasih, hari ini kita dipanggil untuk datang kepada Yesus. Kita datang kepada Yesus, kita berlutut di hadapan Yesus, worship, adore Jesus, dan dari situ kita memohon sesuatu kepada Yesus. Karena kita percaya Dia sang penyembuh atas segala luka. Dia penyembuh atas segala penyakit yang kita derita. Dia adalah penyembuh luka-luka batin kita. Seperti si kusta, dia mendapatkan kasih dan belas kasih dari Tuhan. Maka marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan pengharapan yang total. Memohon pertolongan dari belas kasih dari Yesus. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk pribadi-pribadi yang barangkali kita kenal. Supaya permohonan ini kita sampaikan kepada Yesus dengan harapan yang sangat besar. Yesus akan memulihkan dan memperbaharui hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.